tidak bisa mengembangkan. Pemeliharaan jalan itu posisinya sebagai gimana Bu Besti? Posisi apanya tadi? Mau dimulai Pak Ridho? Oke, kita mulai aja dulu, nggih, Pak Hamka. Iya. Ini kan sambil direcord, mungkin nanti kalau yang belum bisa bergabung bisa kita share hasil recordnya kesempatan kali ini, rapat kali ini. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur LSP, kemudian teman-teman LSP dan panitia, ya, teman-teman yang sudah mempersiapkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan Bapak Ibu dosen, asesor, ya, yang sudah berkenan ya mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini ya, disambi-sambi ya, nggak apa-apa ya. Oke, semoga sehat selalu Bapak Ibu semua. Di cuaca yang mendung seperti ini ya, dingin-dingin ya di rumah gitu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini ya. Izinkan saya sedikit menyampaikan ini sebenarnya kelanjutan dari kemarin
kemarin kita sudah melaksanakan namanya workshop workshop MUK ya, workshop untuk dokumen-dokumen MUK. Jadi pas workshop kemarin itu alhamdulillah sekali kegiatannya berjalan dengan lancar. Kemudian ternyata MUK yang sekarang kita gunakan ya, kebetulan di LSP UMP MUK-nya itu masih menggunakan MUK format tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, sedangkan sekarang MUK yang terbaru itu sudah ada ya, MUK itu tahun 2020. Nah, kemarin pas workshop sampaikan bahwa ini MUK yang terbaru dan LSP ya, semua LSP yang sudah terdaftar ya di PNSP wajib menggunakan MUK tersebut. Nah, jadi ini menindaklanjuti ya dari kegiatan workshop kurikulum ya. Jadi Bapak Ibu kalian nanti akan kami mintai tolong untuk memperbarui dokumen MUK. Mungkin sudah paham ya, sudah pas lagi nyusun dulu dokumen MUK itu seperti apa, atau yang mungkin baru-baru ikut pelatihan asesor kayak Belistika, terus kemudian Pak Gema ya masih fresh sekali dengan dokumen-dokumen itu. Baik, saya izin share screen dulu ya. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Baik, jadi inti pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Ibu akan kami minta tolong untuk upgrade ya, istilahnya upgrade yang memperbarui ya, MUK lama ke MUK terbaru, yaitu MUK di MUK 2020. Nah, jadi baru sekarang 2021, tapi MUK yang masih terbaru yang harus digunakan ya oleh LSP itu adalah MUK 2020. Nah, skema sertifikasi untuk uji kompetensi di LSP UMP itu ada 17 skema. Nah, dulu di awal itu sudah ada 3 skema ya, dan 3 skema itu menggunakan MUK tahun 2018 dan 14 skema tambahan itu menggunakan MUK 2019. Sebenarnya untuk perubahan antara MUK yang lama ya, MUK 2018, 2019 terus berubah ke MUK 2020 tidak terlalu terlalu signifikan untuk perubahannya menurut saya. Terus yang membedakan nanti ada sih sebenarnya yang membedakan ciri khas dari MUK 2018 terus nanti berbedanya dengan MUK 2019 dan MUK 2020. Nah, itu ini sekilas saja nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk format MUK tadi sudah sempat saya buat panduannya ya. Jadi bisa di-download ya Bapak Ibu melalui link berikut ya, itu ya http://bit.ly MUK/LSP/UMP 2020. Nah, di mana nanti di situ sudah saya berikan informasi nanti dalam bentuknya komen atau dalam bentuknya teks yang saya saya warnai kuning ya. Jadi nanti apa saja yang perlu diisi untuk selengkapnya nanti bisa monggo Bapak Ibu bisa download di link berikut. Nah di sini kalau bicara tentang MUK mungkin Bapak Ibu masih ingat juga ya, banyak nih formulir-formulirnya Mas, banyak nih formulir-formulir yang perlu kita lengkapi. Nah kebetulan sekali di LSP UMP kan sudah tersistem ya Bapak Ibu. Nah jadi sebenarnya yang kalau mungkin Bapak Ibu atau Bapak Ibu mungkin punya juga yang dokumen yang sebelum-sebelumnya itu sebenarnya tinggal di secara teknisnya ya, tinggal di
pindah saja ya. Ada beberapa yang sama ya, bahkan sama ya, sama. Nah, ada yang beberapa memang harus penyesuaian sedikit. Nah ini yang perlu nanti diperbarui ya, Bapak Ibu, beberapa dokumen ya, dokumen utama ya. Nah, itu ada MAPA ya, di sini di dokumen MAPA nanti jadi terkait dengan bukti yang akan dikumpulkan. Jadi di MAPA itu kan nanti akan akan teridentifikasi ya. Jadi di awal, ibaratnya ini seperti awal, Bapak Ibu akan melakukan apa saja sih, bukti apa saja yang akan kita kita kumpulkan untuk skema ini gitu, sebenarnya seperti itu. Jadi MAPA ya itu adalah sebagai acuan untuk bukti yang akan digunakan untuk di kompetensi. Nah, buktinya di sini ada 2 bukti, ada 3 ya metode 3 bukti. Yang pertama yang perlu nanti Bapak Ibu sesuaikan lagi, berarti ada yang pertama adalah bukti langsung. Bukti langsung adalah checklist observasi CLO. Dokumen CLO nanti itu hampir sama dengan yang MUK 2018-2019, tinggal nanti penyesuaian lagi, sedikit penyesuaian saja sih kayak kemarin. Itu sama, isinya unit kompetensi, kemudian nanti ada elemennya, kemudian nanti ada KUK-nya. Nah, itu sama KUK di masing-masing unit elemen-elemen nanti dijabarkan. Nah, yang menjadi kalau CLO itu kan semuanya nanti teridentifikasi dan dituliskan. Nah, kemudian ada juga DIT ya, daftar instruksi terstruktur. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah skenario, skenario untuk bisa meninjau atau untuk bisa mengumpulkan bukti, untuk bisa mengumpulkan bukti terhadap kompetensi asesi tersebut gitu. Jadi skenario-nya, skenario bukti langsung ya, asesi nanti akan menyelesaikan permasalahan tertentu ya sesuai dengan skema yang asesi itu ambil. Ya, mungkin kalau di kami di Teknik Informatika itu kan ada pemrograman ya. Berarti skenario-nya asesi tersebut diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang mampu melakukan hal-hal tertentu. Nah, hal-hal tertentu itu yang nantinya bisa mengacu ke unit kompetensi. Nah, unit kompetensi. Nah, kemudian selain DIT, tadi untuk di MAPA itu juga nanti ada DPT. Jadi untuk MUK 2019 ya, untuk 14 skema yang baru nanti mungkin ada sedikit perbedaan juga ya. Yang sebelumnya kan masih pakai daftar pertanyaan langsung, jadi seperti daftar pertanyaan lisan ya, jadi wawancara modelnya. Nah, sekarang kemarin disepakati jadi biar tidak terlalu banyak atau double untuk proses wawancaranya. Nah, jadi disepakati untuk dibuatkan ada DPT, nanti ada daftar pertanyaan tertulis. Nah, itu daftar pertanyaan tertulis. Nah, daftar pertanyaan tertulis nanti daftar pertanyaan tertulisnya itu apa saja. Nah, DPT itu nanti sebenarnya Bapak Ibu bisa mengambil minimal sekali satu pertanyaan untuk satu unit kompetensi. Nah, namun kalau semisal nanti ada nih beberapa skema yang unit kompetensinya lebih dari 20, katakanlah seperti itu ya, berarti nanti ada 20 pertanyaan. Nah, itu kan menambah waktu lagi. Jadi diusahakan nanti Bapak Ibu bisa menentukan terlebih dahulu untuk daftar pertanyaan tertulisnya unit-unit kompetensi yang merupakan unit kritis yang ada pada skema tersebut. Kalau di kami contohnya pemrograman ya, unit kritisnya mahasiswa bisa tidak untuk memahami atau membuat konsep object oriented programming seperti itu. Nah,
untuk nanti, untuk dalam teknis pembuatannya, untuk yang daftar instruksi terstruktur itu, nah nanti skenario itu pengumpulan bukti langsung ya, kemudian jika nanti ACSI diminta menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, di situ ditambahkan juga ada SOP dalam proses pengerjaan dari daftar instruksi atau skenario tersebut gitu. Nah, kemudian satu lagi untuk waktu pengumpulan itu, ini ya sepakatan saja Bapak Ibu, ini kemarin sudah diskusi bareng teman-teman LSP. Jadi untuk waktu pengumpulan kurang lebih nanti 26 Februari 2021. Nah, untuk selanjutnya mungkin jika Bapak Ibu sudah download ini, terus nanti masih ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan ke saya atau bisa langsung datang ke LSP gitu. Biar nanti kami bisa sharing-sharing terkait MUK yang Bapak Ibu susun. Oke, baik Bapak Ibu, singkat saja dari saya ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Monggo saya buka sesi pertanyaan ya, atau mungkin Pak Hamka atau Bu Listika ada yang mau menyampaikan sesuatu. Monggo silakan. Ya, saya nambahkan sedikit saja Pak Titonya. Oke, sedikit aja, gitu ya. Ya sudah cukup, kan tadi sudah sedikit aja. Sudah. Jadi gini Bapak Ibu asesor yang kami hormati, karena ini terkait dengan SK BNSP nomor 1246 tahun 2020 tentang pengesahan modul pelatihan asesor kompetensi dan RCC. Nah, di dalam modul pelatihan asesor kompetensi dan RCC itu sudah menggunakan MUK format 2020. Nah, artinya yang dikembangkan, format MUK yang dikembangkan di LSP tentunya juga harus mengikuti dengan modul pelatihan asesor yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Rito tadi, di LSP UMP itu ada 3 skema yang menggunakan format MUK 2018, ada 14 skema yang menggunakan format MUK 2019. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu asesor untuk menyesuaikan, jadi tidak membuat dari awal tentunya, hanya menyesuaikan saja dengan format yang 2020. Tidak terlalu banyak perbedaannya antara yang 2020 dengan 2019 dan 2018. Nah, kami mohon bantuannya karena nanti di sekitar bulan Oktober 2021 kita harus mengajukan relisensi untuk LSP. Nah, tentunya di proses relisensi itu akan diperiksa oleh asesor BNSP apakah format MUK yang digunakan apakah sudah sesuai dengan format yang terbaru yang sudah ditetapkan oleh BNSP atau belum. Begitu ya, jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk penyusunan tugas praktek demonstrasi, karena sekarang sudah nggak pakai DIT ya Pak Ridho ya. Untuk yang TLO, itu instrumennya sudah menggunakan TPD, kembali ke 2018 menggunakan TPD. Nah, nanti mohon bisa membuat skenario yang singkat, padat, tapi bisa mengakomodir pengumpulan bukti yang ada di satu skema tersebut. Jadi mungkin tidak terlalu panjang skemanya, tapi bisa digunakan untuk mengakomodir pengumpulan bukti di semua unit pada satu skema tersebut. Nah, kemudian di pertanyaan pendukung observasi itu nanti adalah
guideline asesor ketika nanti akan melakukan proses observasi atau wawancara ke asesi. Jadi ketika setelah asesi mengerjakan tugas praktek demonstrasi, itu nanti asesor kan melakukan observasi atau wawancara. Nah, itu guideline wawancaranya ada di tugas praktek pertanyaan pendukung observasi. Nah, sedangkan DPT tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rito. Untuk lebih menggali ke pengetahuannya, ke aspek pengetahuannya. Gitu, nggih. Nah, itu saja tambahan dari kami. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan atau silakan. Terima kasih, Pak Rito. Terima kasih Pak Hamka. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau disampaikan atau kita diskusikan bersama, monggo. Kayaknya cukup, Pak. Ya. Baik. Berarti kan tinggal ini kan, tinggal nyusun. Tinggal nyusun dan kami tunggu tanggal berapa tadi Pak Rito? Tanggal berapa? Tanggal 26 Februari Pak Hamka. 26 Februari. Oke, Bu Kremona, Bu Petri, Bu Zulfa, Bu Isna, Pak Gema, Bu Listika. Saya sama Pak Rito juga kebagian nyusun kok. Iya. Saya sama Pak Rito juga kebagian nyusun satu skema. Jadi kita nanti sama-sama nyusun. Jika nanti ada yang kurang bisa dipahami atau perlu didiskusikan, bisa datang ke LSP atau bertanya langsung ke Pak Rito ya, jangan ke saya, ke Pak Rito tanyanya. Baik. Kalau saya mentok nanti tanya ke Pak Hamka lagi. Nanya sedikit Pak Rito. Oh, monggo Pak Gema, Mas Gema. Ada Mbak Listika. Monggo Pak Gema. Itu menyusun MUK kan sesuai dengan skema bidang masing-masing ya. Oke. Ya, yang MUK yang pentanahan itu saya kayaknya belum dapat ya. Yang MUK yang tahun berapa itu sebelum 2020, 2018 ya. Oh iya. Oh. Berarti nanti ini Pak Rito dikirimkan MUK yang sebelumnya ya, yang 19 yang sama 18, supaya nanti bisa masing-masing asesor nanti dikirimkan ininya Pak Rito ya. Iya. MUK sesuai ininya ya, sesuai pembagian tugasnya. Iya, nanti akan dibantu teman-teman LSP, nanti akan dikirimkan untuk masing-masing pembagian tugasnya sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan kemarin. Gitu, nggih, Pak Gema. Oke, siap. Oke. Ini ada Pak WD 1. Pak Haris. Sehat, Pak. Pak Haris di samping uji ya sama Pak WRP. Ini calon Pak Dekan Fikes ada juga Pak Haris. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, monggo. Oke. Oke. Jadi kalau yang ini, Pak Haris, kalau yang Pak Haris kan di skema analis itu ada 21 unit ya Pak Haris ya? Ya. Itu mungkin nanti pertanyaan tertulisnya tidak harus 21 ya Pak Haris. Itu nanti bisa begini Pak Haris. Iya, bisa begini Pak Haris. Ya. Apa namanya? Di unit skema tersebut yang menjadi unit kritis apa Pak gitu loh. Nah, misalkan ada 5 unit kritis dalam satu skema tersebut. Nah, itu nanti berarti ada 5 pertanyaan tertulis, Pak. Cukup 5 pertanyaan tertulis. Ya. Seperti itu, Pak. Nggak perlu semua dana ya. Nggak perlu satu unit satu pertanyaan. Iya, kan terlalu banyak sekali satu unit pertanyaan. Ya, nanti dipilih yang ini ya. Jadi kan Pak Haris kan lebih paham di unit apa analis itu unit yang kritis apa gitu kan. Misalkan ada 6 atau 5 unit yang kritis.
Ya, Nah, berarti cukup 5 atau 6 pertanyaan saja yang dibuat. ya. Begitu Oke. nggih, Pak Arif Ya. dan yang lainnya. Oke, cukup nggih Bapak Ibu semua. Kalau gitu, sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, kami tunggu untuk dokumen MOK-nya paling lambat itu tanggal 26 Februari 2021. Kemudian nanti kami akan kirim dokumen MOK yang sebelumnya ke Bapak Ibu ya, sesuai dengan pembagian pembagian penyusunan dokumen MOK ya. Gitu. Kami mohon dengan sangat Bapak Ibu bisa membantu kami untuk dalam memperbarui dokumen MOK di LSP UMP. Begitu, kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak kekeliruan. Sampai ketemu lagi mungkin di sesi-sesi yang selanjutnya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Bapak Ibu.